ambil 3 aja. Pak. Nanti apa? Sama siapa? Pak Sarah dulu dekat. Pak Saroni. Roni dan Sama-sama. karena Pak Saroni pemilik. Iya, pemilik ya. Tolong-tolongin. Cek. Oke. Jakarta ini. Cam 1 lu aja. Dari Cam 1-nya. Udah sehat Roni. Sehat. Ejaan lama itu. Iya. Pemirsa, bagi pengusaha warung makanan, tingginya populasi warga di Jakarta merupakan peluang emas. Namun karena kurangnya pemahaman sebagian orang terkait usaha jasa boga yang satu ini, tidak sedikit yang berakhir dengan kisah sedih. Untuk mengatasi kendala itu, didirikanlah sebuah komunitas warung Nusantara yang diharapkan bisa memberikan sumbangsi terhadap keberhasilan para pengusaha rumah makan di ibu kota. Menjamurnya rumah makan warung Tegal atau warung ibu kota di satu sisi menjadi pertanda geliat perekonomian masyarakat di dunia usaha masih sangat antusias. Namun di sisi lain, bila penambahan jumlah warteg ini tidak terkontrol, bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang yang kelak merugikan sektor usaha kecil di bidang jasa boga ini. Contoh terdekat yang bisa kita ambil dari kekhawatiran ini adalah tidak adanya keseragaman dalam hal penyajian dan kebersihan dari setiap warteg yang ada di ibu kota ini. Ada warteg yang memiliki rasa makanan yang enak, namun sayang tidak didukung dengan kebersihan tempat yang memenuhi standar. Sementara ada juga warteg yang memiliki tempat bersih, namun tidak mempunyai rasa makanan yang khas alias standar-standar saja. Untuk mengatasi sejumlah hal tadi, dirintislah komunitas warung Nusantara yang menghimpun warung-warung Tegal dengan menetapkan standar tertentu dalam bisnis ini. Menghimpun warung-warung, terutama warung Tegal, dalam rangka ingin maju bersama, gitu kan. Misalnya standarisasi warung, istilahnya berkembang, ya kita saling, ini kan mereka ini kan masih dalam perseduluran, jadi masih persaudaraan, jadi saling inilah memberikan motivasi. Selain bertujuan menyeragamkan barometer standar dalam usaha warteg, komunitas ini juga berupaya memberikan sumbangsi dalam hal pendanaan bagi para anggota yang membutuhkan. Mungkin nanti fasilitasi masalah pendanaan dan lain sebagainya, nah, kita kan mengarah ke sana, gitu kan. Untuk bisa menjalankan visi dan misinya tersebut, komunitas warung Nusantara sadar hal itu tidaklah mudah. Oleh karenanya, mereka menggandeng Warteg Warmo yang sudah berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dipilihnya Warteg Warmo ini bukan tanpa sebab. Selain telah cukup lama malang melintang dalam usaha penyajian makanan cepat saji versi rakyat, Warmo juga dinilai telah berhasil dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya yang terus bertambah. Saat ini saja Warmo omsetnya mencapai jutaan rupiah per hari. Pengunjungnya pun datang dari segala lapisan masyarakat. Anak saya bilang, Mama nanti kalau mau makan siang di tempatnya Pak Warmo aja, di Tebet sana gitu. Akhirnya saya cari-cari, dapatlah di sini. Akhirnya saya coba makan di sini. Saya baru pertama kali di sini. Pilihan makanannya banyak sekali. Sampai-sampai saya bingung, dan harganya pun tidak terlalu mahal, terjangkau lah, kayak gitu. Dengan bergabungnya Warmo, diharapkan peran komunitas warung Nusantara untuk membimbing anggotanya menuju jalan sukses bisa semakin terarah. Tak hanya saling memberikan motivasi, namun juga saling membantu, sehingga memberikan dampak ekonomi yang baik, serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Rizka Papiraya, Adrian, MNC News. Ya pemirsa, menjalani usaha rumah makan di ibu kota memang gampang-gampang susah. Salah strategi sedikit saja, bisa-bisa target yang ingin dicapai justru tidak terkejar. Nah, untuk mengetahui apa saja kira-kira kiat sukses untuk mengelola rumah makan di Jakarta, kami telah mengundang dua narasumber yang sudah hadir di studio kami saat ini. Yang pertama Bapak Mufroni, pendiri komunitas Warung Nusantara atau Kowantara. Halo Pak,
senang sekali sudah hadir di studio kami lagi Pak ya. Selamat datang. Oke baik, dan tamu kita yang kedua adalah Pak Sahroni, salah satu pengusaha warteg sukses di ibu kota. Halo Pak Sahroni, terima kasih sudah di studio kami. Dan baik, mungkin langsung saja kita bahas tentang ini. Pak Mukroni, untuk saat ini di Jakarta sendiri sudah memiliki berapa banyak warung? Sebenarnya memang belum ada data yang sangat real, tapi saya sudah mendata sekitar 6.000 dan itu masih ada banyak beberapa yang belum kami data. Mungkin lebih dari 10.000 warung Tegal. Kalau untuk mendata itu apakah dari pihak warung yang harus mendata? Enggak, kami punya tim dari komunitas satu-satu gitu yang kita telusuri pendataan, dan memang warteg ini cukup seperti jamur di musim hujan gitu kan, mereka banyak sekali. Baik, untuk pendataan sendiri Pak Mukroni, kira-kira ada faktor-faktor apa misalnya yang bisa masukkan kategori bahwa warteg ini memang dikatakan sehat atau layak konsumsi? Kami belum mengarah ke sana, cuma input dulu gitu kan, input data, nanti kami akan klasifikasi mana yang istilahnya bisa dijadikan standar contoh dan mana yang perlu kita motivasi untuk tadi menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini sejak tahun berapa komunitas ini? Ini sebelumnya memang kita namanya paguyuban warung Pantura itu sejak 2003 karena memang antusias dari beberapa warteg yang ada, kebetulan ada dari Manado, dari Semarang, makanya kami namanya komunitas warung Nusantara dalam rangka metamorfose dari tadi Pantura menjadi Nusantara. Dari awal berdiri tidak seperti sekarang Pak ya, sekarang yang terdata lebih sedikit ya. Dan itu pun belum terdata semua. Ya, sangat luar biasa jumlahnya gitu kan. Oke Pak, mendirikan satu warung itu tentu ya gampang susah juga Pak, itu yang dikatakan tadi di awal tadi bahwa kalau salah sedikit aja bisa sebenarnya menyebabkan boleh dikatakan tutup lah warungnya ya. Kira-kira ada kendala-kendala Pak? Nanti mungkin teknisnya nih Pak Sahroni kan kebetulan real bergerak, kami koordinator untuk memberikan semacam pemberdayaan gitu kan. Tapi memang sekarang ini banyak kendala yang dihadapi oleh warteg. Pertama bahan pokok ini kan sejak lebaran ini ayam aja sudah naik. Terus kemarin baru kita menghadapi tahu tempe yang langka, terus daging gitu kan. Ini telur gitu kan juga naik, harga beras gitu. Ya oke. Pak Sahroni, Anda sebagai pelaku yang menangani langsung, apa kira-kira kendala yang paling penting dihadapi? Kendala kalau untuk sekarang ini, kalau untuk bahan pokok mungkin bisa siasati dengan yang lain, istilahnya yang ini mahal bisa ada bahan pengganti ya, jadi ada pengganti. Kalau kendala yang paling utama usaha sekarang ini, terutama tenaga kerja. Kerja artinya orang yang membantu di dalam yang kerja di warung. Kenapa Pak? Itu mereka kebanyakan kalau warteg itu kan mayoritas yang bantu-bantu itu karyawan itu mayoritas perempuan. Mereka itu tergiur dengan kerja di luar negeri seperti tenaga kerjawan. Ya. Oke baik, dari warung yang Bapak miliki, seharusnya idealnya Pak memiliki berapa orang pekerja di tempat? Kalau tempat saya idealnya itu sebenarnya 3. Jadi saya sama istri saya terjun langsung berarti berlima. Tapi sekarang ini saya sendiri baru punya 1 karyawan itu laki-laki. Karena memang kendalanya yaitu susah untuk mencari karyawan. Baik, selain kendala itu Pak ya, orang mengatakan bahwa mengelola sekolah itu memang kadang-kadang nggak terlalu susah ya Pak ya. Kira-kira kendala apa lagi selain yang pekerjanya ya? Di samping itu selain masalah karyawan ya, untuk bahan harga termasuk harga bahan pokok yang naik itu, kita juga kalau misalnya kita menaikkan dengan ya bukan secara sepihak ya, karena harga-harga di pasar bahan pokok naik, mau nggak mau kita harus menaikkan harga jualnya. Misal kayak beras yang tadinya satu bal itu 50, kalau cuma 300 berapa, 380 nggak sampai 400, sekarang udah di atas 400 ribu. Jadi mau nggak mau kita per porsinya itu udah naik. Pelanggan tidak perlu. Ya. Mereka sudah memahami barangkali ya.
Oke, baik. Pak Saleh dan Pak Murni kita masih akan lanjutkan dan nanti ada beberapa mungkin solusi dari komunitasnya terhadap keluhan tadi. Dan pemirsa ada yang kemana-mana dulu karena usai jeda berikut dialog kiat sukses usaha rumah makan di Jakarta masih akan kami lanjutkan. Identitas mungkin itu berhubungan sama Gini aja kan, ini. Iya gini aja kan. Nggak ada zooming buatnya. Hah? Nggak ada. Pak, dari daerah mana ya Pak yang cari tenaga kerja? Yang saya cari itu daerah Kira-kira sejak berapa tahun terakhir ya? kesininya sekitar udah lama 4 tahun 5 tahun. Dari komunitas sendiri udah tahu Pak ya? Iya. Kita juga ke daerah itu dalam rangka menghimbau Pemda untuk memberikan perhatian karena Oh mungkin iya kembali ya ke berarti dia itu kan dia kayak pasar tadi kan kami kalau untuk penggajian apakah sesuai UMP atau kalau gaji sih nggak ada sampai UMR. Iya. UMP lebih tinggi sih? Kalau UMR kan mereka yang standar UMR kan mayoritas formal. SMA ya. Iya, bisa ke atas. Mereka itu skillnya ya punya paling SD aja kadang-kadang kan. Jadi kalau misalnya kita samakan dengan saya kadang-kadang kalau UMR itu nggak masuk. Iya. Ya masih sekitar tapi nggak perlu disebutin ya. Nanti enak ya. Sip. Ya pemirsa, kembali lagi dalam dialog kiat sukses usaha rumah makan atau warteg di Jakarta masih bersama Bapak Mutuani, pendiri komunitas Warung Nusantara, dan Bapak Syahroni, pengusaha warteg di Ibu Kota. Baik, tadi mungkin saya ke Pak Sony dulu ya Pak. Tadi Bapak mengatakan ada kendala di perekrutan untuk tenaga kerjanya sendiri. Baik, sudah berapa tahun terakhir Pak Bapak kesulitan untuk mencari pegawai? Kalau untuk kesulitan mencari karyawan itu udah lama sekali, sekitar mungkin 6 tahun lebih di sini. Iya. Jadi selama itu gimana Bapak mensiasatinya? Ya mau nggak mau yang tadinya karyawannya perempuan sekarang kita cari solusinya karyawan yang laki-laki. Lebih cekatan atau lebih telaten? Kalau untuk teliti, untuk telaten itu telaten perempuan, cuma tenaganya kalau lemah. Jadi kalau laki-laki istilahnya apa juga cepet. Kalau disuruh apa serba cepat. Kalau perempuan kan agak lambat. Iya. Oke, Pak Mukroni, gimana dari komunitas untuk menanggapi hal ini? Iya, sebenarnya ini kan peranannya ini kan ke masyarakat penyedia itu. Kita mencoba untuk komunikasi dengan Pemda-Pemda yang dimana teman-teman dari warteg itu merekrut tenaga kerja dari itu. Pertama gini, memang sekarang ini kan sudah globalisasi gitu kan, handphone itu semua terbuka sekali. Tapi pada dasarnya memang ada beberapa orang yang menggunakan ini kejadian ini untuk kepentingan pribadi. Misalnya ada yang namanya calo gitu kan. Nah, ini tentunya kami menghimbau kepada Pemda untuk menindak itu kan orang-orang yang menggunakan jasa-jasa ini dengan memperkaya dirinya sendiri. Misalnya ada beberapa keluhan
tenaga kerja yang baru kita rekrut seminggu terus pulang gitu kan. Belum ada seminggu pulang, ini sering kejadian. Betul. Tempat lain, ya. Itu jadi seakan-akan ini sebagai suatu permainan gitu kan. Nah, ini kan juga harus kita atasi dengan kerjasama dengan aparat Pemda di sana, dengan kepala desa, dengan kelurahan dan kecamatan, untuk bahwa kita ini di Jakarta ini kan memberikan suatu motivasi agar mereka itu sibuk berproduksi. Selain itu juga kita memberikan sedikit insentif kepada mereka gitu kan. Oke, mudah-mudahan bisa mulai teratasi ya untuk masalah tenaga kerja. Baik, Betul. sekarang kita ke, kalau warung itu kan terkenal dengan menu dan rasanya ya, gimana untuk menyikapi supaya menarik pelanggan untuk datang lagi, bahkan untuk merekomendasikan teman-temannya, oh di warung ini enak loh makanannya. Kalau di tempat saya sendiri, ya pelanggannya terutama atlet-atlet DKI, karena saya di Harapan 1 di dekat Koni dekat. Nah itu mayoritas atlet DKI, juga orang-orang karyawan laut menyikapi itu dari rasa sebelum disajikan kan kita dicoba dulu. Nah, itu ya alhamdulillah mereka itu setelah makan sekali ngajak, istilahnya mereka Bagaimana saya bisa mencoba juga Pak warungnya? silakan. Selatan balik lagi Pak ya. Oke, kemudian bagaimana untuk mendapatkan bahan-bahan makanan sendiri Pak? Apakah ada kerjasama dengan pemasok atau Bapak langsung turun ke pasar? Kalau untuk bahan pokok terutama beras itu dipasok dari Kewantara. Kalau yang lain saya masih beli langsung ke pasar. Oke Pak Mufoni, tadi Pak sampaikan bahwa dari Kewantara juga sendiri memberikan pasokan juga ya. Iya. Dalam bentuk apa saja Pak? Ya, untuk sementara kami baru beras ya, karena beras kan termasuk primer gitu kan, karena hampir lumayan besar gitu kan, ada di pasaran bisa 2 karung gitu kan, yang lain Warmo mungkin 1 hari bisa 15 karung gitu kan. Nah, dan sementara kita baru menyiasati beras, nanti dengan perkembangan adanya mudah-mudahan kita bisa. Berarti beras di sini warung Iya. karena merata sama Pak ya Iya, warnanya ya. sama. Oke, itu dalam rangka untuk kualitas Ya, juga, standarisasi itu, ya. ya. Oke. Kemudian kira-kira untuk bumbu-bumbu sendiri atau mungkin ada reservasi ya dari Pak Sakwani. Kira-kira gimana untuk memberikan bumbu rahasia boleh dikatakan seperti itu? Kalau bumbu kita tetap beli di pasar, cuma nanti ada tambahan sendiri dari yang masak. Terus istri saya itu yang masak, jadi bumbunya itu rahasianya dari istri. Oke, baik. Dalam masalah permodalan warung ini Pak, mungkin dari Mantara dulu yang menjelaskan gimana untuk Iya. bisa bertumbuh ya, untuk menjadi usaha. Iya, ini sebenarnya kan tanggung renteng ya. Ada yang warteg yang istilahnya sudah besar seperti Warmo itu kan dia punya kelebihan itu kan. Nah, di dalam warteg itu ada sistem kayak arisan gitu kan. Nah, saling membantu, dan pas tiduran itu sangat dekat sekali gitu kan dengan warteg itu. Jadi sebenarnya untuk masalah permodalan nggak begitu penting sekali kendalanya. Yang tadi masalah bahan pokok, masalah pembantu, yang kedua adalah kendala misalnya kayak pajak dan lain sebagainya. Itu juga yang harus kita istilahnya cari solusinya supaya warteg bisa eksis, karena bagaimanapun ini warung ini kan menandakan bahwa negeri ini kan kaya akan bahan makanan sehingga kuliner itu menjamur begitu kan. Keanekaragaman Indonesia ya, kita harus jaga gitu. Kalau misalnya warteg semakin menyusut berarti kan ada yang salah gitu kan. Apa kita mencari pemerintah atau dari kita sendiri kan gitu. Baik, tapi apabila ada dari anggota dari Kuantara ada yang membutuhkan misalnya tambahan dana dari Kuantara menyiapkan Kita atau insya Allah mediasi mencarikan gitu, dengan tadi tanggung Pihak renteng ketiga itu ya, kan. Dan ada juga pola kerjasama gitu kan. Karena di dalam warteg ini misalnya kayak aplusan gitu kan, misalnya 4 bulan kakaknya, terus 4 bulan lagi adiknya dan lain sebagainya. Baik. Saling. Kalau dari Pak Sarwani sendiri bagaimana Pak? Untuk masalah permodalan, apakah memang Bapak mandiri dari awal atau memang membutuhkan kayak tadi Pak katakan? Kalau saya pribadi ya, enggak. Jadi saya dari diri pribadi saya sendiri. Jadi enggak istilahnya enggak ada itu permodalan, enggak ada permasalahan permodalan, enggak ada kendala. Oke, baik. Mungkin terakhir ya, tips dan trik juga untuk supaya
bisnis warung ini semakin berkembang di khusus Kota Jakarta ini? Kalau tips dari saya, ya untuk pengusaha warteg terutama jaga masalah kebersihan, terus keramah tamahan sama pelanggan, itu aja. Oke, Ya, sebenarnya warteg ini sudah bagus, artinya pertama dia tidak mengganggu jalan gitu kan, sudah menempati sesuai dengan tata ruang gitu kan. Nah, tadi pertama yang harus kita sama-sama menjaga adalah makanan, yang kedua juga harga gitu kan. Kalau warteg harganya mahal juga ini juga berat sekali, karena warteg ini kan ibaratnya sebagai logistik perut rakyat di Jakarta ini gitu. Terus yang ketiga tentunya kerapihan gitu kan, supaya warteg ini diminati oleh para pelanggan. Pak Sarman ya, terakhir mungkin ya, seporsinya berapa Pak kalau untuk nasi campur dijual di warung Bapak? Nasi campur, kalau nasi campur sama telur ya, nasi campur telur Jadi masih bisa dijangkau oleh masih terjangkau siapa sama saja. masyarakat kecil. Oke Pak Mukroni, terima kasih Iya, untuk kehadirannya. sama-sama. Semoga sukses terus. Mas Romi Terima juga kasih, semoga sama-sama. warungnya makin besar nanti Pak ya. Amin. Dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Bapak Mukroni dan Bapak Sarodi. Dan Anda jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi jelang laga final Piala AFF 2 U19 di Stadion Kelurahan Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Sudah cukup Pak. Ya, Kami. terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kalau mau Ya, Pak, bekerja sama makasih, dengan pasaran itu. Silakan kalau mau mampir. Ini nggak terlalu besar. Nggak ada info, kan nggak sedikit. Kem 2 pasien. Kem 2 pasien. Kem 2 pasien.